Menurut survei yang dikeluarkan oleh Drone Empire, Indonesia merupakan posisi pertama dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia. Dalam laporannya, Indonesia memiliki jumlah pemain judi online mencapai 201.122 orang dengan nilai transaksi mencapai 81 triliun rupiah. Bukan hanya masyarakat saja, ternyata belakangan ini ramai diberitakan jika ternyata ada 1.000 anggota dewan yang terlibat dalam judi online. Kondisi tersebut tentu mencoreng wajah Indonesia, padahal dalam undang-undang yang berlaku, segala macam bentuk judi tegas dilarang. Simak ulasannya berikut ini. Satu-satunya kesalahan nyata adalah kesalahan yang darinya kita tidak belajar apa-apa. Kalimat itu merupakan kalimat motivasi dari seorang pengusaha di bidang otomotif ternama Henry Ford. Lebih dari 1.000 wakil rakyat yang duduk di DPR RI dan DPRD diduga terlibat judi online. Bukan orang sembarangan yang berbicara, melainkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustia Vandana. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI belum lama ini. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angkanya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya, rupanya para wakil rakyat yang diduga bermain judi online tersebut tidak belajar dari peristiwa yang dialami oleh Cinta Mega. Entah apa yang melatar belakangi keinginan para wakil rakyat yang diduga bermain judi online tersebut. Janji Maxwin atau gacor dari bandar mungkin saja menjadi adrenalin baru untuk mendapatkan penghasilan sampingan. Atau coba-coba main slot hanya iseng belaka. Atau juga mungkin hanya sekedar untung-untungan saja. Adanya laporan dari PPATK membuat geger publik. Bahkan di parlemen seakan-akan saling tuding dan mencurigai satu sama lain. Jangan-jangan salah satu di antara mereka merupakan pemain judi online. Apalagi dalam laporan tersebut tidak ada nama para pemainnya. Perihal adanya 1.000 lebih anggota dewan yang terindikasi bermain judi online, kemudian diklarifikasi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Melalui ketuanya, Adang Darajatun, Selasa 2 Juli 2024. Katanya hanya terdapat 2 anggota DPR yang terindikasi atau diduga bermain judi online. Sementara sebanyak 58 orang lainnya merupakan orang yang bekerja di lingkungan DPR. Puan pun meminta nama-nama anggota DPR yang terlibat judi online untuk diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, agar tak sekedar menjadi fitnah. Jika memang benar terjadi, berarti instruksi Presiden Jokowi tidak didengarkan sama sekali. Padahal dengan tegas Jokowi sudah menyampaikan bahaya dari bermain judi. Judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas
otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri. Dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Jika apa yang disampaikan oleh Presiden tidak lagi didengar, maka siapa lagi yang akan didengarkan oleh negara ini? Indonesia darurat judi online. Begitu kira-kira narasi yang dikomandangkan di sejumlah media. Lalu usaha apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan bahkan menghapus judi online di Indonesia? Perihal maraknya judi online di Indonesia memang sudah lama terdengar sejak teknologi informasi berkembang pesat. Perihal adanya dugaan judi online di-backingi aparat mulai beredar saat mencuatnya kasus Sambo. Saat itu muncul diagram konsorsium 303 Kaisar Sambo di mana sejumlah nama aparat terdapat di dalamnya. Namun hal tersebut dibantah oleh Verdi Sambo dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 1 November 2022. Masyarakat sudah mulai gerah dengan judi online. Apalagi sejumlah kasus kriminal diduga dilatar belakangi oleh judi online. Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam rapat bersama Komisi 1 DPR di Gedung DPR Senin 10 Juni 2024 menyebutkan jika kementeriannya sudah memblokir 800.000 situs judi online. Namun hal tersebut dipertanyakan anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar, Nurul Arifin. Menurutnya langkah pemblokiran 800.000 situs judi online tidak efektif lantaran masih ada perputaran uang sebesar 100 triliun rupiah dari judi online. Kominfo itu sudah memblokir 800.000 judi online gitu ya. Namun dan kemudian perputaran pada tahun 2023 itu sebesar 327 triliun. Nah, transaksi online kembali terjadi judi online ini antara bulan Januari sampai Maret 2024 itu telah mencapai 100 triliun. Berarti nggak efektif dong. Sementara kan Bapak tindakannya selama ini strateginya menggandeng OJK, menutup rekening-rekening yang terkait dengan judi online. Nah, kalau ternyata tidak efektif, karena ini terkait dengan masyarakat menengah ataupun kelas bawah, Pak, apa yang akan Bapak lakukan, begitu? Ya, yang akan Bapak lakukan untuk memblokir judi online ini, begitu? Kok nggak efektif juga. Seperti kata pepatah, semut di seberang lautan terlihat, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Adanya anggota parlemen yang bermain judi online seakan menampar wajah DPR sebab inisiasi pelarangan dan pemberantasan judi datangnya dari DPR. Pemberantasan judi online di Indonesia memang bukan perkara mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, apalagi saat ini sudah masuk ke lingkungan parlemen. Aktivis muda Timothy Ivan Triono mendukung pemerintah dalam memberantas judi online. Bahkan menurutnya, judi online bukan hanya mempertaruhkan uang, tapi juga masa depan bangsa dan negara, serta memberikan banyak dampak negatif. Zul Armain Aziz, seorang praktisi hukum, memandang perlu adanya ketegasan pemerintah dalam pemberantasan judi online. Intinya kan saya juga ikut miris bahwa anggota DPR dan anggota DPRD yang terhormat, pilihan rakyat itu ikut bermain dalam judi online. Padahal dulu waktu ditutupnya judi online oleh pemerintah Republik Indonesia itu kan atas persetujuan DPR. Walaupun persetujuan DPR itu bukan sekarang ini. Akan tetapi kan mereka itu harusnya kan punya moral mendukung apa yang menjadi komitmen pada awalnya diberangusnya perjudian di Indonesia. Yang saya agak kecewa bahwa pemerintah atau petugas sama sekali tidak membuka sama sekali siapa sih anggota DPR itu, atau hanya omong kosong aja gitu loh. Hanya dilambungkan seolah-olah ini dijadikan informasi untuk menyesatkan masyarakat. Itu menurut saya. Zaman Soeharto kan dilegalkan, tapi pada saat pertengahan itu kan diberangus karena lihat bahwa masyarakat sudah terlalu banyak
yang gila masalah itu. Ada yang habis-habisan, ada yang sampai terjadi perceraian suami istri, terjadi kejahatan, tingkat kejahatannya tinggi. Jadi bahwa banyak mudaratnya gitu loh daripada manfaatnya tentang judi itu. Karena pada waktu itu judi itu untuk bantuan olahraga sebagian masuknya. Tapi kenyataannya juga olahraga juga tidak akan terus maju. Itu pada waktu itu terkenal dengan NALO, National Lottery. Judi itu kan diatur dalam KUHP pasal 303. Oke. Dalam KUHP diatur. Padahal KUHP itu kan berlaku. Cuman pada waktu itu kan memberangus itu kan masalah judi yang kecil-kecil. Oh, Orang yang kecil-kecil gitu loh. oke. Ya toh, masalah-masalah kecil yang kena gitu loh, 303. Nah, kemudian kan sekarang dengan adanya terbukanya IT ini dibuatlah undang-undang IT, ya kan? Nah, masuklah masalah judi itu di pasal 27 ayat 1 dengan ancaman hukumannya itu di pasal 54 kalau nggak salah itu. 45, pasal 45 itu kalau nggak salah. Nah, itu ancaman hukumnya. Kalau di pasal 303, ancaman hukumnya itu 10 tahun. Betul, lebih tinggi. Tapi dendanya cuma 25 juta. Tapi kalau dalam undang-undang IT, itu 6 tahun dendanya 1 miliar, lebih tinggi gitu loh. Karena kan ini dengan terbukanya informasi teknologi ini, undang-undang IT itu dibentuk dan untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi perjudian, masuklah pasal 27 tadi gitu loh. Cuman permasalahannya kan kalau sampai anggota DPR itu ikut bermain judi, Ya. moralnya bagaimana gitu loh. Itu aja sebenarnya. Moralnya sudah bejat kalau kayak gitu. Nah, sebenarnya kan pantas atau tidak pantas itu moral mereka kan. Cuman harusnya pemerintah buka. Betul-betul diproses gitu loh secara hukum. Nah, kalau proses secara hukum kan otomatis mereka sudah tidak pantas lagi untuk duduk sebagai anggota DPR, menjabat anggota DPR, gitu loh. Tapi sementara ini kan tidak ada pemerintah membuka siapa sebenarnya yang bermain judi. Anggota DPR mana? Betul. Cuma disebutkan hampir mayoritas. Mayoritas itu banyak siapa gitu loh. Karena saya yakin bahwa tidak semua anggota DPR itu main judi. Dan saya yakin tidak semua anggota DPRD itu main judi. Gitu loh. Nah, apalagi pegawai-pegawai negeri. Mereka kan terlibat dengan moral mereka, ASN. Harusnya kan mereka menjaga jangan sampai bermain gitu loh. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat ketika mengetahui adanya dugaan anggota dewan yang terlibat judi online? Menurut saya sih pejabat terlibat judi online itu fatal ya. Terutama mereka mendapatkan gaji dan fasilitas itu kan dari pajak kita. Kita setiap hari membayar pajak, lalu akhirnya dia salah gunakan oleh pejabat-pejabat itu. Kalau misalnya dia duduk harusnya juga kita sebagai masyarakat juga tahu ya. Apalagi bentar lagi pilkada, kita harus tahu pejabat-pejabat mana aja yang terlibat atau yang setidaknya nggak punya nurani gitu untuk ikut mewakili rakyat. Kalau menurut saya sih udah nggak pantas ya, udah nggak layak karena judul itu kan bikin candu, ketagihan, jadi efek ke belakangnya bisa jadi memancing DPR itu untuk melakukan hal-hal lain yang mungkin korupsi dan sebagainya, karena itu kan candu dan sulit banget ya buat lepas kayak gitu. Menurut saya tidak pantas ya, menyalahi aturan moral. Jadi sudah dipercaya mengemban tugas kewajiban untuk negara tapi malah bermain judi online, itu kesannya jadi bertolak belakang. Menurut saya sih kurang ya, karena kan DPR itu jelas dia itu perwakilan dari rakyat yang seharusnya bisa mencerminkan attitude yang baik gitu. Tapi ternyata malah dia itu bisa bermain judi online yang seharusnya itu kan dipandang sebelah mata gitu sama rakyat-rakyat itu. Mungkin pendisiplinan, nggak boleh main judi online lagi, atau yang lebih parah mungkin kalau emang udah tingkat berat diberhentikan saja.
Untuk sanksi sih mungkin lebih, kalau sanksi sosial sudah pasti gitu ya, karena memalukan bangsa juga gitu. Terus juga ya kalau mau dibilang kejam mungkin kayak diturunkan gitu posisinya, udah nggak jadi DPR lagi kayak gitu sih Kak. Hukumannya sih harusnya berat ya. Nggak hanya pemecatan tapi juga harusnya dapat hukuman pidana. Kalau saya bilang sih udah nggak layak banget sih, waktunya udah turun. Kalau emang bisa punishment-nya mah kayak negara-negara lain tuh dimiskinkan aja pejabatnya kayak gitu, atau kayak kemarin juga Jepang ketika tidak mampu, tidak layak langsung diganti gitu parlemennya. Menarik kembali ke tahun 1960-an. Ternyata judi pernah dilegalkan di Indonesia, namun dengan kodek undian berhadiah. Bahkan di Jakarta, Ali Sadikin, gubernur saat itu, menjadikan dana dari uang judi itu untuk membangun Jakarta. Sama dengan beberapa negara lainnya di dunia yang melegalkan judi seperti Inggris Raya, Australia, Makau, Italia, dan Kanada. Presiden Soekarno kemudian membuat keputusan Presiden nomor 113 tahun 1965 yang melarang perjudian. Kemudian pemerintah selanjutnya menguatkan pelarangan judi melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1974. Segala bentuk perjudian dihapus karena bertentangan dengan agama dan moral Pancasila. Semua pihak bisa saja mengatakan jika anggota DPR dan DPRD yang terlibat judi online sudah tidak lagi pantas menduduki kursi parlemen. Dengan segala penyelidikan yang dilakukan, apakah anggota dewan tersebut masih memiliki rasa malu? Sebuah instansi negara yang menjadi pengusul dilarangnya segala bentuk perjudian di Indonesia, kini justru menjadi pihak yang terlibat di dalamnya.